malam, Bu. Selamat malam, selamat pagi Indonesia, Pak Gatot ya. Selamat malam Amerika. Sini pagi, Bu. Udah gelap di luar itu. Jam 7 pagi, Bu. Di sini jam 8 malam. Jam malam ya. Di sini jam 7 pagi, Bu. Oh iya, kita beda sejam ya, beda 11 jam. Iya, jangan bisa jam tapi di belahan bumi yang lain. Iya, bagaimana kabar di sana di Indonesia? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Udara bagus, apa hujan? Masih hujan. Masih hujan ya. Hampir setiap hari hujan. Tadi di sini tadi udaranya bagus, besok baru hujan. Oh iya. Baru salju, Bu ya? Iya, tapi udah mulai stop karena kita udah masuk ke spring ya. Oh iya. Iya, jadi udah stop, udah mulai daun-daun udah mulai tumbuh, bunga-bunga udah mulai tumbuh. Iya, jadi mau ngobrol-ngobrol mengenai batik Pamekasan ya? Iya, Bu. Kemarin itu ada 2 acara yang diadakan oleh Pemkab Pamekasan sama Pemprov Jatim, Bu. Jadi yang satu Pemkab Pamekasan itu yang mengangkat kain toket. Toket itu maksudnya daerah di salah satu daerah di Pamekasan. Nah, kebetulan untuk acara yang di Pamekasan itu menghadirkan salah satunya Putri Indonesia Ayu Maulida itu. Iya. Nah, Ayu kan wakil Indonesia di Miss Universe tahun ini. Rencananya Ayu mau membawa kain batik toket itu ke ajang Miss Universe. Iya, saya sempat lihat tadi ya. Iya, Ibu Fani sebagai desainer, Bu ya? Iya, saya desainer dan produser untuk International Fashion and Arts Week New York, dan saya juga produser untuk New York Indonesian Fashion Week. Oh ya. Jadi untuk fashion show, kita akan fashion show nanti untuk September dan akan diselenggarakan di KJRI New York. Iya. Di konsulat ya. Iya. Barangkali mungkin bisa mensupport atau bagaimana atau memberi arahan komentar soal batik toket ini agar bisa go internasional gitu. Iya. Memang saya juga salah satu narasumber ya dari New York untuk kalau ada acara-acara istilahnya UMKM Indonesia, udah beberapa kali saya sebagai narasumber juga dari sini membicarakan mengenai batik, tenun, dan bagaimana pasar untuk membawa ke Amerika gitu ya. Iya. Jadi memang selalu seperti yang sudah saya selalu bicarakan juga dengan para UMKM dari Indonesia, yang mana memang sudah lama sekali ya dari pemerintah Indonesia sendiri pun mencoba untuk kalau bisa kita di sini mempunyai market tersendiri untuk batik ya, dan tenun atau songket, pokoknya yang dari Indonesia. Iya. Saya sendiri pernah punya toko ya sebelum pandemi itu, dan istilahnya di toko itu juga satu toko namanya New York Market, dan di situ bukan hanya saya sendiri dari Indonesia ya, tetapi ada beberapa desainer yang dari Afrika, dari Brasil, dan di situ ketika saya bersama-sama dengan mereka itu satu wadah gitu ya, New York Market namanya, New York Marketplace. Nah di situ kebetulan saya melihat sendiri bahwa beberapa kain-kain atau yang mereka bawa tuh ya, contohnya dari Afrika itu mirip sekali dengan yang kita punya, mirip sekali dengan Indonesia ya. Jadi bukan hanya dari Afrika, tetapi juga istilahnya dari Thailand, karena saya membawa desainer dari sana. Terus bahannya dia seperti songket yang kita punya di Indonesia tuh
dari Thailand juga banyak ternyata. Nah, disitulah kompetisi yang harus kita hadapi di New York ya, New York City terutama. Karena di New York City ini kan pusat ya, istilahnya pusat dari seluruh fashion di dunia. Ya. Dan disitulah semua orang datang dari setiap negara berlomba-lomba untuk memasarkan produk-produk mereka di New York City. Karena memang di sini pusat, istilahnya door untuk fashion. Jadi istilahnya sebelum desain ini keluar untuk internasional atau untuk negara-negara lain, itu akan hadir di New York dulu ya. Jadi desainer, makanya adanya New York Fashion Week itu setiap Februari dan setiap September, itu kuncinya itu memang dari New York. Jadi semua negara mau di sini, mau mencoba mendapatkan pasar di sini. Dan kompetisi yang saya lihat yang paling keras, yang paling kuat itu ya negara-negara seperti negara dari Asia Tenggara sendiri, seperti dari Thailand, atau Thailand itu yang paling apa istilahnya, karena dia punya songket aja mirip sekali dengan kita ya. Terus juga dengan Filipina dan juga Vietnam, Malaysia punya batik juga. Nah, disitulah kita mendapatkan kompetisi yang paling apa namanya, yang sangat ketat gitu ya, karena kompetisinya bukan karena bahan kita jelek atau apa, tetapi karena masalah di harga. Karena apa namanya, untuk negara-negara yang lain itu harga mereka agak sedikit miring gitu ya. Jadi kalau kita jadikan satu, istilahnya 2 kain. Dan Indonesia sendiri kan contohnya di Indonesia, makanya saya bilangnya ini apa bedanya dengan batik Madura ya, karena sudah ada yang membawa batik Madura ke sini sebetulnya. Oh, sudah Bu ya? Ya. Ada tuh, sudah banyak Bu. Itu sebetulnya klien saya sendiri ya, yang dia desainer, tinggalnya sih memang di sini di Arizona. Tetapi dia semuanya tuh batik tulisnya itu dia ngambilnya memang dari Madura, dan pernah naik di fashion show saya tuh tahun kemarin 2019 bulan September, dia pernah naik 2019 bulan September bawa batik Madura, batik tulis Madura. Dan kalau dilihat ini kan saya punya majalah ya, saya punya majalah di sini di Amerika, di New York. Ini kan majalah saya ya, International Fashion Arts. Ya. Ini Ibu Konjen ya. Ibu Konjen. Istrinya Pak, ya istrinya Pak Konjen. Ini tahun 2020 saya mengadakan photoshoot di sini untuk promosi batik. Kalau dilihat kan kita bisa lihat ini batik ya. Iya, iya. Dan yang dipakai coba dilihat agak jelas. Ini juga batik Madura. Sebentar. Oke, kita ngomong. Ini batik yang dipakai yang biru ini sebetulnya ini batik Madura. Batik Madura Bu ya? Kurang jelas ya. Iya, ini batik tulis Madura. Iya. Siapa waktu itu yang membawa? Yang membawanya nama desainernya si Natalia Yaya. Dia aslinya tuh dari Jakarta sebetulnya, tapi dia selalu ke Indonesia setiap tahun tuh ya. Jadi dia ketemu dengan, saya nggak terlalu jelas, cuman dia bilang sama saya ini batik Madura, dan dia langsung dengan pengrajin dari Madura. Ya, nah kalau batik Pamekasan dengan Madura itu sebetulnya kan beda ya. Pamekasan ada di Madura, ada di Pulau Madura. Iya, tapi kan istilahnya kok bedanya di mana? Makanya saya kan bingung ya. Itu bedanya di mana? Saya mencoba belajar sedikit mengenai bedanya di mana. Di situ dibilangnya gini. Kalau batik Pamekasan itu lebih banyak dengan warna. Warnanya tuh lebih cemerlang. Ya, lebih atraktif itu warna. Ya, katanya banyak warna itu seperti orange atau seperti kuning atau ungu gitu katanya. Untuk batik Pamekasan itu membuat dia beda itu karena warnanya yang mengkilat.
Nah, kalau mengenai warna ya, kalau balik lagi untuk batik, sebetulnya memang dari konsulat sendiri di sini ya, konsulat Indonesia di sini sendiri, kita memang lagi berupaya untuk kalau bisa mendapatkan pasar juga di sini ya. Makanya kita lagi istilahnya, saya sendiri sebagai salah satu orang Indonesia di sini yang berkecimpung langsung dan bekerja sama juga dengan Konsulat Republik Indonesia di New York. Saya sendiri memang berusaha untuk kalau bisa membawa yang kalau kita bisa bawa ke sini sebetulnya batik Pamekasan itu ya. Saya belajar tadi karena Pak Gatot mention batik Pamekasan, terus saya belajar karena batik banyak sekali dari Indonesia ya. Iya. Terus makanya saya bilang ini batik Pamekasan ini apa? Saya lihat itu dari cara tadi yang saya lihat dari Putri Indonesia sendiri. Nggak tahu desainernya siapa itu. Tetapi sebetulnya memang bisa. Kenapa tidak bisa? Selalu bisa untuk bawa ke sini, itu bisa. Pertama yang mau saya jelaskan, ini desainnya ya. Ini desainnya yang saya lihat tadi dipakai Putri Indonesia. Mungkin ada saran Bu, bagaimana batik Pamekasan? Iya, makanya sebetulnya saran saya itu kalau sebagai seorang desainer, kalau kita mau menerobos pasar seperti pasar Amerika, karena Eropa sendiri beda pasarnya dengan Amerika. Kalau batik masuk Eropa itu lebih gampang daripada batik masuk Amerika, spesial New York City. Nah, di sini selalu saya utarakan ke sesama desainer atau sesama orang anak-anak UMKM yang mana kita bermain dengan desainnya. Kita bermain dengan desainnya seperti saya lihat di sini. Kekurangannya ada dan kelebihannya ada. Ini kan yang dipakai warna biru gini ya. Yang dipakai Putri Indonesia ini warnanya biru. Karena saya belajar tadi yang saya lihat itu katanya warna-warna kuning atau warna-warna itu sebetulnya untuk seorang putri ini warna biru ini sebetulnya kurang mendapatkan istilahnya dari jauh pun kita ngelihatnya nggak terlalu serak gitu loh, nggak terlalu warnanya itu. Jadi maksudnya gini, untuk bisa masuk pasar di sini, kalau ini saran saya ya untuk desainer di sana. Kadang-kadang kan mereka memikirkan bahwa batik itu gampang sekali masuk sini, padahal tidak gitu ya, agak sedikit sulit. Karena kita yang saya bilang tadi kompetisinya itu dengan negara-negara lain, dan desainer dari negara-negara lain pun desainer kita bagus, desainer Indonesia itu bagus ya. Nah, tetapi kadang-kadang kan mereka kurang mendapat pengarahan ya, istilahnya. Iya saya ada di sini. Iya saya ada. Iya. Saya lihat juga. Iya, betul. Ya, saya memang udah siapin. Ya. Nah, itu maksudnya warnanya kurang cerah gitu ya? Warnanya kurang cerah, dan kalau bisa karena ini dipakai seorang putri ya. Kalau seorang putri ini kelihatannya kurang mewah. Jadi dia di sini di tangannya tuh udah dikasih batu-batuan itu ya, yang batu-batuan yang sudah dipakai di sini. Ini udah bagus. Bagian tangan dengan bagian kerahnya udah bagus. Kalau bisa juga di bajunya itu. Jadi misalnya kalau bisa juga dikasih batu-batuan juga gitu loh. Jadi agak mewah kelihatannya. Kelihatannya agak mewah karena kenapa? Iya, dia kan udah ada tuh di bagian lengannya tuh udah pakai merah dan pakai berbatu-batu gitu ya. Itu udah bagus ya, kelihatan lebih. Tetapi kalau bisa seluruh, nggak semua, tapi kalau bisa juga sih di bagian bajunya sendiri itu dipakein ini juga batu-batuannya supaya kelihatannya lebih mewah. Karena kenapa? Sayang kalau batik tulis, karena udah mahal batik tulisnya itu,
Kalau cuman hanya seperti kain biasa ini gitu loh. Iya. Iya, saya lihat tadi ada yang satunya juga tuh ya. Ini kan seperti yang dipakai sama Putri Indonesia nih waktu lagi peresmian kalau nggak salah ya. Iya, iya. Waktu Ya, launching. betul. Maaf kata ya, tapi kalau saya lihat sebagai yang dipakai celananya ini kan celana. Ya. Ini celananya kalau dipakai seperti dengan style seperti ini, dengan desain seperti ini, kelihatannya tuh seperti kalau orang di sini tuh kita pakai buat tidur, pajamas gitu loh. Iya, iya. Iya, jadi kan sayang kalau misalnya ini batik tulis itu harganya udah mahal, desainnya yang kurang sedikit, harus lebih gemerlap, sedikit lebih gemerlap. Istilahnya kalau dipakein apa namanya, saya nggak tahu. Kadang-kadang kan desainer punya inspirasi sendiri, vision sendiri. Ini maksudnya apa gitu kan ya, yang dipakai Putri ini. Karena kalau saya lihat ini celananya itu seperti kalau di sini kita bilang orang pakai buat tidur, pajamas gitu loh. Jadi kalau bisa desainnya tuh dibuat semenarik mungkin supaya harga yang sudah ada untuk batik tulis itu bisa lebih bagus dengan memakai istilahnya dia pakai manik-manik atau apa ya. Tetapi kalau menurut saya selalu saya bicarakan gini, per lembar kain tenun, kain batik tulis itu mahal sekali. Ya, betul. Harga dari itu tuh susah masuk di sini. Karena kenapa? Kita di sini di New York City itu baju bisa ada yang beli sampai $5 sampai $5.000. Tergantung bagaimana kita memainkan desainnya untuk bisa terobos pasar. Istilahnya gini, ini kalau batik tulis kan paling jutaan ya kalau udah di Indonesia ya, karena kan itu handmade. Dan kalau dikurskan ke sini, kalau mau dijual $50 kan nggak mungkin, gitu kan. Tetapi kalau kita mau lihat hanya desain biasa-biasa aja di sini, seperti ini akan sulit untuk dijual lebih dari $100 pun nggak akan masuk gitu loh. Jadi maksud saya gini, ini desain dengan batik, satu lembar batik tulis, kalau bisa kita padukan misalnya dengan bahan lain. Kita potong, kita padukan dengan misalnya beludu atau bahan polos ya, polos. Jadi polos dikombinasikan dengan batik tulis itu menjadi kelihatannya lebih mewah dan kita juga tidak memakan banyak kain ya. Jadi kain-kain itu juga bisa dipakai untuk yang lain. Jadi harga pun bisa kita kita potong sedemikian supaya tidak melambung tinggi. Nah itu mungkin masih bisa masuk di sini. Kalau kita hanya memakai seluruhnya batik tulis dengan harga yang sangat mahal, itu nggak akan masuk di sini gitu loh. Makanya sulit sekali untuk Indonesia membawa batiknya masuk di sini, pasar sini. Karena saya selalu bilang, contohnya saya jualan di sini juga. Saya jualan dan saya membuat desain, ini contoh desain saya. Ini desain saya yang dipakai sama ibu ya. Itu kan saya kombinasikan. Kalau mau dilihat, padahal kainnya kan biasa ini. Ini bukan batik tulis, batik biasa. Cuman karena saya kombinasikan, kelihatannya mewah. Padahal sih cuman hanya kombinasi dengan bordiran sedikit gitu ya. Dan itu akan kalau misalnya ini batik, kalau di Indonesia kan murah ini karena ini bukan batik, ini batik cap. Ini bukan batik tulis. Iya. Nah, contoh-contoh seperti itu yang memang harus saya senang sekali ya kalau misalnya kita bisa Zoom begini dan saya sendiri bisa memberikan masukan-masukan ya. Karena saya kan di sini sendiri 30 tahun ya. Terus saya sudah melanglang buana istilahnya. Saya sudah di Kanada, saya sudah fashion show di Milan, udah keliling, sudah pernah di Amsterdam. Jadi istilahnya saya senang membagi share dengan desainer atau UMKM, karena dengan begini kan saya punya waktu ya istilahnya. Kadang-kadang saya menjadi seorang narasumber, waktu saya tuh sedikit gitu loh
karena kan narasumber biasanya ada beberapa orang ya, pas kalau kita lagi meeting begini ya, Zoom meeting begini, pernah juga dengan Menteri Koperasi, dengan Mbak Ira Damayanti, salah satu UMKM dari Jakarta ya. Dan kadang-kadang waktu saya itu sedikit, jadi waktu saya mau memberikan penjelasan itu kurang gitu loh. Karena iya kurang, karena yang lain-lain juga kan harus memberi kesempatan untuk mereka bicara ya. Sedangkan di sini pun istilahnya bukan saya bilang bahwa saya ini ahlinya gitu ya, tetapi saya sudah terjun langsung di fieldnya, sudah terjun langsung di lapangan. Saya kerja dengan model, saya kerja dengan istilahnya banyak designers dari internasional, dan saya sendiri memproduksikan fashion show di sini, gitu kan ya. Dan saya sendiri mempunyai majalah, jadi istilahnya lengkap. Iya, apa tuh? Lengkap. Iya, karena itu harus di-connecting ya, karena kan saya startnya juga dari bawah, istilahnya nggak langsung di atas. Jadi saya mengerti bahwa di bawah itu apa, gitu kan. Jadi kalau saya dari atas, saya nggak pernah tahu bawah, gitu. Nah kelebihannya itu saya memang startnya dari zero, gitu kan. Jadi saya ngerti. Ini contoh kalau dengan Jatim belum ada Bu ya, mitra. Dari Jawa Timur sudah ada, dari Surabaya kemarin masuk, tapi dia nggak masuk di saya Pak. Namanya Sugeng siapa ya? Dia itu masuk kemarin dari Surabaya. Itu dari Surabaya. Tapi tahun ini belum ada yang masuk dari Surabaya. Tahun ini saya bawa dari Jakarta, Maluku Utara, Ambon, sama Bandung. Satu orang Bali. Nah itu maksud saya gini, apa namanya, sebetulnya batik itu bisa masuk sini, dan batik Pamekasan bisa juga masuk sini. Karena saya belajar tadi, waduh coraknya, dia di situ bilang bahwa batik Pamekasan itu warnanya yang membuat beda. Jadi istilahnya kalau dengan warna, saya senang warna, saya memang senang sekali main dengan warna gitu loh. Karena memang karena batik itu kan rata-rata cuma warna tanah kan. Madura Bu, Badung Madura memang terkenal permainan warnanya. Sebenarnya corak-coraknya itu ya glamor sebenarnya, kalau diekspos gitu warna-warnanya warna tajam. Iya, warna tajam. Tapi yang saya lihat kemarin yang dibawa sama Natalia itu warnanya warna tanah semua. Saya mencoba mencari mana ini warna yang dibilangin warna kuning atau warna orange atau warna agak cerah gitu ya. Iya. Waktu saya bilang warna cerah itu di pemikiran saya nih ya, sebagai seorang ini, saya bilang kalau cerah itu, oh iya kuning tuh maksudnya kuning. Ternyata mungkin kuningnya beda, apa ya kuningnya kuning apa gitu kan ya. Kalau saya memikirkan kuning kan selalu saya mikirnya tuh kayak lemon gitu kan, kuning gitu ya. Itu warnanya gitu kan. Nah itu warna-warna itu sebetulnya bagus juga gitu loh. Dan saya memang jarang melihat batik-batik yang warnanya ngejreng begitu.